Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 5 yang berjudul dengan kasus pencemaran limbah cair pada industri pengolahan kelapa sawit. Di sini kelompok 5 beranggotakan dengan 5 orang. Yang pertama yaitu saya Ageng Rizky Harmadani dengan NIM ujung 078. Saya Adrian Lutsyombi dengan ujung NIM 015. Saya David Edison Manalu dengan akhir NIM 074. Saya Norinda Ritma Mutiasari dengan ujung NIM 82. Saya Muhammad Zini Ilman dengan NIM akhir 087. Jadi adapun latar belakang dari laporan ini yaitu Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia, sehingga menghasilkan volume limbah cair berupa limbah cair pabrik kelapa sawit atau POME yang sangat besar. Setiap ton minyak sawit dapat menghasilkan 2,5 sampai 3,5 ton POME, yang umumnya berwarna coklat pekat dan mengandung padatan tersuspensi minyak serta bahan organik tinggi. Kandungan COD dan BOD pada POME mentah dapat mencapai puluhan ribu miligram per liter, sehingga berpotensi mencemari lingkungan bila dibuang tanpa pengolahan. Selanjutnya, pencemaran akibat POME telah menurunkan kualitas air sungai dan berdampak pada kesehatan serta aktivitas masyarakat sekitar. Karena itu, pengolahan POME wajib dilakukan untuk memenuhi baku mutu lingkungan. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengolahan POME ini yaitu yang pertama mengurangi sifat dan karakteristik limbah cair kelapa sawit. Yang kedua menjelaskan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh POME. Yang ketiga mengidentifikasi dan meninjau berbagai teknologi pengolahan limbah cair yang dapat diterapkan pada industri kelapa sawit. Yang keempat yaitu menyajikan langkah-langkah penanganan limbah secara sistematis. Yang kelima yaitu meninjau kebijakan, standar baku mutu, dan regulasi terkait pengolahan limbah cair. Next. Baik, selanjutnya itu ada metodologi. Di metodologi ini ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada alat. Alat yang digunakan yaitu seperti reaktor anaerobik, tangki, terus ada oil trap atau pemisah minyak. Setelahnya itu ada layar penyaring, ada pompa sirkulasi, dan penyimpanan gas. Selanjutnya itu ada bahan. Bahan yang digunakan untuk limbah atau sampel POM ini antara lain seperti eh, NaCO3. Selanjutnya itu ada sumber nitrogen dan protein. Selanjutnya itu ada bahan anti foam dan bahan kimia. Selanjutnya itu ada proses pengolahan limbah POME ini. Yang pertama itu kita mulai dari pengumpulan limbah POME mentah. Habis itu kita melakukan pendinginan dengan suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya itu kita melakukan penyaringan. Penyaringan di sini yaitu menyaring antara padatan kasar dengan padatan halus. Ketika kita udah mendapat padatan halus, kita melakukan pemisahan. Pemisahan di sini bertujuan untuk memisahkan minyak bebas yang ada di dalam limbah POME. Selain itu pengisian. Setelah pengisian kita melakukan pengontrolan. Pengontrolan di sini itu menggunakan kapur. Setelah kita kontrol, kita melakukan fermentasi dengan menggunakan mikroba dan sumber energi kayak karbon, nitrogen, dan protein. Selanjutnya, setelah kita fermentasi, kita pengaliran. Pengaliran ini kita nanti ke kolam. Setelah di dalam kolam, kita lanjut itu penanganan. Penanganan di sini itu mengeluarkan lumpur-lumpur yang sisa dari pengaliran kita tadi. Setelah itu baru kita bisa membuang air limbah POM ke sungai atau ke aliran irigasi. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada tahap treatment,
penghambat proses anaerobik seperti serat pasir, cangkang, serta minyak bebas dihilangkan untuk mencegah gangguan pada pompa dan reaktor. Proses pendinginan dan penyaringan ini membantu menstabilkan pH, menurunkan TSS dan minyak bebas hingga 20-30%, serta mempermudah akses mikroba terhadap substrat melalui hidrolisis awal. Dalam reaktor anaerobik, penurunan beban pencemaran berlangsung sangat signifikan. COD dan BOD dapat direduksi hingga 80-97%, tergantung waktu tinggal dan beban organik. Sebagai contoh, BOD POME mentah sekitar 27.000 mg per liter dapat menurunkan menjadi 2.500 mg per liter setelah 40-75 hari digestasi. Selain itu, tahap ini menghasilkan biogas dengan kandungan metana 50-60% atau sekitar 0,25 meter CH4 per kilo COD yang terkonversi, sehingga tidak hanya mengurangi pencemaran tetapi juga berpotensi sebagai energi terbarukan. Nah, selanjutnya yaitu tahap polishing, di mana aerobik diperlukan untuk menyempurnakan pengolahan. Proses aerasi meningkatkan DO dan menurunkan sisa COD dan BOD agar memenuhi baku mutu. BOD kurang dari 100 mg per liter dan COD kurang dari 350 mg per liter. Padatan tersuspensi serta nutrien N dan P juga berkurang melalui degradasi aerobik dan pengendapan. Sistem pengolahan 3 tahap ini yaitu pretreatment, anaerob, dan aerob terbukti mampu menghasilkan efluen yang aman dibuang atau dimanfaatkan kembali. Keberhasilan fermentasi anaerobik dipengaruhi oleh shedding mikroba, konsentrasi influen, suhu bahan organik, toksitas, serta kondisi nutrisi. Next. Selanjutnya itu dari hasil pembahasan dapat kita simpulkan bahwa karakteristik POME dan faktor yang mempengaruhi kualitasnya itu ada limbah cair kelapa sawit yang memiliki kandungan bahan organik yang sangat tinggi seperti protein, karbohidrat, minyak, dan padatan tersuspensi. Kedua yaitu ada dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh POME. Jika tanpa pengolahan, POME bisa menurunkan kualitas air, mencemar tanah, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kandungan COD dan BOD yang sangat tinggi dapat menghabiskan oksigen terlarut di perairan sehingga mematikan organisme air. Next. Yang ketiga itu teknologi pengolahan yang diterapkan. Teknologi yang dapat diterapkan yaitu untuk mengolah POME melalui proses fisik, kimia, hingga biologis. Namun metode biologis seperti anaerobic digestion menjadi pilihan yang paling efektif untuk POME karena mampu menurunkan COD dan BOD hingga 80-90% sekaligus menghasilkan biogas atau CH4 dan CO2 sebagai energi terbarukan. Yang keempat yaitu ada tahapan penanganan limbah POME secara sistematis yang mana dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama dengan cara pretreatment seperti penyaringan kasar. Yang kedua yaitu dengan melalui proses utama yaitu anaerobic digestion, di mana POME difermentasi dalam kondisi tanpa oksigen di dalam reaktor tertutup. Lalu pada tahap ini terjadi proses hidrolisis, acidogenesis, acetogenesis, hingga makteogenesis yang menghasilkan biogas. Terakhir, post-treatment dilakukan untuk memastikan kualitas efluen memenuhi baku mutu seperti dalam kolam aerobik, wetland, atau filtrasi tambahan. Next. Yang terakhir yaitu ada kebijakan dan regulasi pengolahan POME. Pengolahan limbah cair kelapa sawit ini wajib mengikuti standar baku mutu dari pemerintah seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang kualitas air limbah. Peraturan ini bertujuan untuk agar proses pengolahan berjalan sesuai ketentuan lingkungan
dan tidak menimbulkan pencemaran. Sekian dari presentasi kali ini. Saya mewakili kelompok 5. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.